A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Ayu Febiani dari kelas 8C akan menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Hai Nana, aku mau nanya nih, boleh nggak? Boleh dong, mau nanya apa? Kamu tahu nggak sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah? Tahu, sini aku ceritain. Nah, jadi gini, Bani Abbasiyah adalah dinasti paling penting dalam sejarah peradaban Islam. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah tercatat dalam sejumlah literatur Islam. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan pada tahun 750 Masehi. Pendiri dan khalifah pertama dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, yang juga dikenal sebagai Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, disebut dengan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah ini, yaitu pertama, Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Yang kedua, sistem pemerintahan dinasti Umayyah semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dan yang ketiga adalah Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Terdapat juga penggulingan dinasti Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, orang-orang Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah yang saat itu memimpin dengan tidak baik. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya, dalam pertempuran Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Kahtabah berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah, Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kufah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyun dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia mengerahkan 120.000 pasukan menuju Zab Hulu atau Zab Besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan Perang Azab. Akhirnya, dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian, Abbas As-Saffah dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, tepatnya 508 tahun. Selama pemerintahan ini berdiri, kekuasaan dibagi atas 5 periode. Pola pemerintahan pada dinasti ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik yang mempengaruhinya, misalnya dari Persia, Turki, Buayh, dan Seljuk. Namun, pada periode kelima, kekuasaan dinasti Abbasiyah tidak lagi dipengaruhi bangsa manapun. Berikut ini adalah 5 periode dinasti Bani Abbasiyah. Periode pertama, dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Mengutip dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Suyuti Pulungan, khalifah yang memimpin dinasti itu mulai dari Abu Abbas As-Saffah sampai Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Kekuasaan pada periode pertama berada pada khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan Bani Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Pada periode Bani Abbasiyah kedua berlangsung pada tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Periode ini diwarnai corak politik Turki, Bani Buayh, dan Bani Saljuk.
Periode kedua dinasti Abbasiyah ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini, kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu, periode ini secara umum bisa dikatakan lemah dan tidak dapat melawan kehendak jenderal Turki. Pada periode keempat Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi dua peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Dan pada periode kelima, Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran. Terlebih lagi banyak serangan dari luar, seperti Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol. Kemudian, daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga banyak yang memerdekakan diri. Akhirnya, dinasti Bani Abbasiyah benar-benar hancur pada tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Ahmad Abdullah Al-Muhtasim Billah. Ada perbedaan pendapat terkait periodisasi Bani Abbasiyah. Pendapat lain membagi dinasti ini dalam 4 periode. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi dipimpin 9 khalifah. Periode kedua 847 sampai 945 Masehi ada 13 khalifah. Periode ketiga 945 sampai 1055 Masehi dipimpin 5 orang khalifah. Dan periode keempat 1055 sampai 1258 Masehi dipimpin oleh 12 orang khalifah. Oh, jadi gitu ya Nana ceritanya. Terima kasih ya udah mau jelasin ke aku tentang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Iya, sama-sama Lala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.